Nah, hari ini saya mengajak kita semua juga merenungkan perintah yang keempat tentang Sabat. Saya di sore sedang membahas Sabat, nanti sore akan membahas yang ketujuh kali. Nah, hari ini lebih seperti summary daripada hukum yang keempat, perintah yang keempat. Mari kita sama-sama membuka dari kitab Keluaran, Bapak Ibu, Keluaran 20, kita akan membaca perintah yang keempat. Keluaran pasal 20 ayat yang ke-8 sampai yang ke-11. Mari kita membaca bersama-sama bergantian, saya ayat yang ke-8, saudara sekalian yang ke-9 sampai yang ke-11. Demikianlah firman Tuhan. Ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. Tetapi hari ketujuh adalah hari Sabat Tuhan Allahmu, maka jangan melakukan sesuatu pekerjaan, engkau atau anakmu laki-laki atau anakmu perempuan, atau hambamu laki-laki atau hambamu perempuan, atau hewanmu atau orang asing yang di tempat kediamanmu. Saudara, saya akan mulai sebelum nanti kita masuk dalam doa pembuka satu cerita ya di awal tahun ini. Seorang teman lama saya di Singapura dulu, kita sama-sama kuliah lalu bekerja cukup lama di Singapura dan dia balik ke Indonesia juga. Saya masuk STT, kalau dia bekerja di bagian profesional. Lalu awal tahun kita semua dikagetkan karena dia tiba-tiba meninggal serangan jantung. Jadi tidak terlalu dipersiapkan, jadi istrinya juga masih shock. Dan saya memimpin kebaktian dukanya, lalu di situ satu persatu ya, anggota keluarga memberikan pesan tentang siapakah dia gitu. Nah saudara, ini menarik karena yang namanya kesaksian di dalam rumah duka itu disebut eulogi ya. Eulogi itu berbeda dengan resume. Seorang social psychology itu David Brooks ya, dia membedakan antara resume virtue dengan eulogy virtue. Resume virtue itu apa saudara? Yaitu ketika kita ingin melamar ke satu pekerjaan lalu kita melist down, oh saya kuliah di mana aja, saya pernah kerja pengalaman di company apa saja, lalu saya sudah mendapatkan penghargaan atau mendapatkan award di bidang apa-apa saja. Itu yang namanya resume ya, tentang pencapaian diri pribadi. Tetapi eulogi itu saudara adalah apa saudara? Apa yang orang lain katakan tentang saudara. Jadi di dalam eulogi, misalnya di dalam rumah duka, ya istri berkata, ya suami saya sibuk, tetapi dia selalu menyempatkan untuk bermain dengan anak-anak. He is a good father. Seperti itu kan saudara yang biasa dikatakan. Misalnya juga di dalam eulogi kita mungkin tidak mendengar, oh dia ini seorang yang hebat sekali, dia sudah memenangkan award apa-apa saja, dia pernah bekerja di dalam 3 company yang besar, Apple, Microsoft, Google, bukan ya saudara. Tetapi apa yang bermakna, berkesan bagi diri seseorang, sudah menjadi berkat apa saja. Nah saudara, mungkin kita perlu waktu untuk stop ya. Karena Sabat itu asal katanya artinya adalah stop. Sabat itu untuk stop. Karena seringkali kita ini terlalu sibuk seperti tikus yang di dalam putaran. Terus berlari, sibuk dari pagi sampai malam, dari Senin sampai Sabtu, Minggu di Gary apalagi ya, lebih sibuk lagi. Lalu kita tanpa sadar terus berlari di dalam putaran dan kita tidak pernah stop untuk memikirkan, benar gak ya apa yang saya lakukan ini bermakna dan penting? Apakah saya sedang membangun kerajaan pribadi saya, resume saya, atau saya sedang sibuk membangun kerajaan Tuhan, menjadi berkat bagi orang banyak. Nah itu yang kita perlu sama-sama pikirkan di dalam khotbah hari ini. Pertanyaannya dimulai dengan pertanyaan ini saudara. Nanti di akhir saya akan tutup dengan satu pertanyaan lain. Pertanyaan pertama pembuka adalah, apa yang saudara ingin dengar di dalam eulogi hari kematian saudara? Kira-kira orang lain akan berkata apa tentang saudara
di rumah duka tersebut. Oh, dia orang yang hebat, berprestasi, selalu sibuk sampai tidak ada waktu untuk keluarganya. Dia begitu hebat, begitu sibuk dengan meeting-meetingnya sampai tidak ada waktu untuk datang di hari graduation putrinya. Karena itu yang kita lihat di dalam film The Greatest Showman ya. Ketika dia begitu hebat, makin lama bisnisnya makin maju, bisnisnya semakin berkembang, lalu di satu malam ketika sebelum tidur istrinya komplain, kamu kok enggak pernah ada waktu sih untuk keluargamu lagi? Dulu kita waktu miskin, kita makan sederhana dengan penuh tawa, tapi sekarang makanan penuh tapi kamu tidak ada di dalam rumah. Apa sih kenapa gitu? Lalu dia berkata, ya saya sibuk-sibuk begini membangun empire bisnis, semua demi kalian kan? Semua supaya kamu bisa mendapatkan kebahagiaan, kamu bisa masuk sekolah yang bagus, kamu bisa membeli baju yang bagus. Istrinya berkata, no, you are not doing for us, you are doing for yourself. Kamu tidak bekerja gitu untuk keluarga, karena itu bukan yang kami butuhkan. Kamu bekerja begitu keras, tidak ada waktu untuk yang lain, demi dirimu sendiri. Mari kita sama-sama berdoa. Bapa dalam surga, kami berdoa ya Tuhan, supaya hari ini kami boleh mengambil waktu teduh, kami boleh stop, kami boleh kembali memikirkan hidup kami ini untuk apa ya Tuhan. Sehingga kami tidak digerus, tidak di-rush oleh putaran dunia ini, sehingga kami tidak ada waktu lagi, kami selalu distracted untuk memikirkan hidup kami ini sebenarnya bagi Tuhan dan untuk kemuliaan Tuhan, bagi sesama kami dan untuk menjadi berkat bagi orang lain, bukan untuk membangun kerajaan kami. Kiranya Tuhan yang pakai setiap dari kami, Tuhan pimpin kebaktian pada pagi hari ini, sebagaimana kami berdoa juga untuk kebaktian-kebaktian di gereja-gereja yang lain, sehingga hari Minggu boleh menjadi hari perhentian umat Tuhan, boleh mendapatkan istirahat di dalam hadapan-Mu ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Saudara, satu hal yang saya ingin tekankan di dalam khotbah hari ini, Sabbath rest itu bukan tentang personal choice, bukan tentang pilihan pribadi, tetapi is a matter of kingdom choice. Jadi saudara tidak dengan gampang berkata, oke saya mau istirahat, saya mau ini. Tetapi dunia ini tidak bisa saudara, settingannya menentukan saudara akan selalu restless di dalam kerajaan dunia ini, atau saudara di dalam kerajaan Allah dan mendapatkan restful life di dalam kerajaan Allah. It's not a matter of personal choice, it is a matter of kingdom choice. Di dalam kerajaan apa? Nah, saya akan coba bahas di dalam konteks Keluaran adalah kerajaan Mesir, kerajaan Firaun. Di dalam kerajaan Firaun, saudara, yaitu adalah yang namanya perbudakan, itu by force, bukan by choice. Saudara sebagai budak-budak Firaun, tidak bisa, saya lagi capek, pengen istirahat. Tidak ada pilihan saudara. Saudara ya tetap harus kerja, kalau tidak akan dicambuk terus-menerus. Jadi ada tiga hal yang kita ingin lihat di dalam kerajaan Firaun ini, sistem ekonomi Firaun. Karena apa saudara? Karena ketika kita lihat tentang Sabat, kita harus mengertinya di dalam konteks situasi politik, ekonomi, sosial, dan semuanya. Jadi ini bukan cuma masalah urusan religius. Oke, Sabat itu urusan hari Minggu saja, urusan personal saja, perihal-perihal rohani saja. Bukan saudara, ini urusan di dalam kondisi politik, ekonomi, sosial, budaya, semuanya. Nah sekarang kita akan coba lihat 3 hal, coba tampilkan slide. Sistem ekonomi Firaun ya, ada 3 hal ini, yaitu adalah sebuah sistem ekonomi yang tidak pernah berhenti, continuous production. Dan yang kedua, sistem ekonomi yang tidak pernah puas. Dan ketiga adalah sistem ekonomi yang mengikat dan opresif. Kita akan mulai dengan yang pertama. Kenapa saudara ini sistem ekonomi yang tidak pernah berhenti, harus terus-menerus memproduksi? Karena kita lihat di dalam sistem ekonomi Firaun itu, budak-budak itu terus memproduksi batu bata untuk apa saudara? Untuk membangun more supply cities, untuk membangun kota-kota perbekalan. Saudara jangan salah ya, bahwa di dalam kitab Keluaran, Mesir itu, para budak itu bukan membangun piramid. Nah kita mungkin di dalam film-film itu ya Disney, mereka sedang membangun piramid, bukan saudara.
Mereka sedang membangun kota-kota perbekalan. Apa itu kota-kota perbekalan? Ya, lumbung-lumbung gandum, lumbung-lumbung beras untuk menyimpan hasil-hasil panen yang begitu banyak sehingga harus disimpan di dalam kota-kota perbekalan tersebut. Dan Firaun itu digambarkan sebagai mandor utama yang terus menyuruh mandor-mandor lainnya yang di lapangan untuk terus produksi lebih banyak lagi, lebih banyak lagi. Dan tentunya di dalam sistem ini tidak ada sabat rest sama sekali bagi para budak maupun para mandor. Jadi ketika Musa datang, let my people go. Saudara nanti bisa baca sendiri di Keluaran 5, lalu Firaun berkata apa? Musa, kamu jangan kurang kerjaan ya. Kamu ngomong-ngomong begini suruh orang demo-demo, akhirnya mereka jadi tidak kerja. Mereka melalaikan pekerjaan. Kamu jangan omong kosong suruh mereka beribadah dan yang lain-lain. Tugas mereka adalah kerja. Nama kabinetnya kabinet kerja. Saudara, itu yang kita bisa lihat di dalam sistem ekonomi Firaun. Di dalam sistem ini jelas tidak ada stop. Di dalam Google Calendar Firaun tidak ada block rest. Full dari Monday to Sunday, full work. Yang kedua, sistem ekonomi yang tidak pernah puas. Selalu anxious dan selalu restless. Kenapa saudara? Kenapa sih? Apakah mereka anxious itu karena selalu di dalam bahaya kelaparan? Karena mereka itu di dalam selalu kekurangan? Seperti orang-orang di Gaza yang terus-menerus anxious, kapan dapat makanan, kapan dapat bantuan makanan. Nah saudara, yang kita lihat adalah justru di Mesir mereka sangat kelimpahan. Setiap kali ada kelaparan, orang-orang mengungsinya ke Mesir. Abraham, Ishak, Yakub, Yusuf semua mengungsinya ke Mesir karena disitulah lumbung gandum paling besar. Kenapa saudara? Justru karena mereka sangat berlimpah ruah sampai harus bangun-bangun kota perbekalan. Lalu kenapa tidak bisa berhenti? Karena Firaun tidak pernah secure. Selalu anxious, selalu restless. Karena dia selalu overthinking, gimana nanti kalau ternyata panen gagal. Sedangkan begitu banyak rakyatku. Jadi kita harus bangun ekstra. Cadangan. Kalau enggak pernah cukup. Jadi sudah ekstranya pun bisa untuk 2-3 generasi. Dia bilang nanti kalau kelaparannya, gagal panennya bisa sampai 5 generasi bagaimana? Jadi tidak pernah ada kata cukup saudara. Banyak ya saudara dari kita yang seringkali juga dengan dalih menabung. Dan kita terus menabung investasi sampai apa? Sampai kalau bisa generasi anak-anak kita aman, cucu-cucu kita aman, cicit sampai 7 generasi juga aman gitu ya. Mereka nggak kerja pun semua aman. Sampai ya seringkali kita sudah menjadi Firaun yang tidak pernah secure lagi. Seakan-akan kita bisa secure masa depan kita dengan planning dan investasi kita. Jangan penuhi dengan overthinking yang selalu what if ya, what if. Ya, karena itu hanya menunjukkan seringkali kita tidak beriman kepada Tuhan yang mampu memelihara masa depan kita. Yang ketiga saudara, sistem ekonomi yang mengikat dan opresif. Dan Firaun tidak segan-segan memakai cara-cara yang violent untuk memastikan produksi terus berjalan. Dan ketika target harian tidak tercapai, maka Firaun akan berteriak kepada mandor-mandor untuk terus memproduksi lebih banyak lagi. Dan di tengah teriakan-teriakan para mandor, di tengah-tengah bunyi cemeti atau cambuk yang menembus kulit-kulit para budak, ada satu suara yang lebih keras tapi tidak pernah didengar, yaitu erangan para budak-budak Ibrani. Nah di tengah sistem ekonomi Firaun inilah kita melihat tidak ada sabat rest. Tetapi sekarang kita akan melihat kontrasnya, yaitu adalah sistem ekonomi Yahweh. Yang juga digambarkan sebagai kontras dari 3 hal tersebut ya. Boleh ditampilkan. Sistem ekonomi Yahweh digambarkan sebagai sistem ekonomi yang didesain untuk kerja dan istirahat. Kalau Firaun hanya ada kerja, sedangkan Yahweh memberikan kerja dan istirahat. Kedua, sistem ekonomi yang memberikan rasa secure. Dan ketiga, sistem ekonomi yang membebaskan untuk bernyanyi dan menari, dancing. Yang pertama ya saudara, kita lihat Yahweh itu digambarkan sebagai, di awal kitab Keluaran digambarkan sebagai apa saudara?
sebagai Tuhan yang mendengar erangan para budak-budak ini, yang mengingat perjanjian dengan Abraham dan melihat kesengsaraan mereka di pasal 2 ayat 24. Dan ketika dia memberikan 10 perintah, prolognya adalah sebelum menyuruh orang untuk mengikuti 10 perintah ini, dia langsung berkata terlebih dahulu prolognya, "Akulah Tuhan Allahmu yang membawa engkau keluar daripada tanah Mesir, dari tempat perbudakan." Jadi mereka dibebaskan terlebih dahulu supaya mereka bisa taat. Bukan mereka taat baru dibebaskan oleh Tuhan. Tuhan ini adalah Tuhan yang beranugerah, membebaskan terlebih dahulu, sehingga dengan kebebasan yang mereka terima dari Yahweh, mereka boleh belajar taat kepada Tuhan. Jadi kita mendapati di yang pertama ini, Yahweh ini adalah the God of work, tapi juga the God of rest. Dan kita lihat, tadi kita sudah baca, kamu harus beristirahat di hari ketujuh. Kenapa? Karena Tuhan bekerja menciptakan dari hari 1 sampai 6, dan hari ketujuh dia beristirahat. Dan pattern work and rest ini didapati dari Tuhan sendiri. Tuhan sendiri yang bekerja dan beristirahat. Oleh karena itu kita makhluk-makhluk ciptaannya juga mengikuti pola hidup yang sama ya. Yang pertama, sistem ekonomi yang didesain untuk kerja dan istirahat. Dan kita bisa melihat Tuhan kita bukan Tuhan yang workaholic ya. Yang hari Minggu pun terus buka toko, terus sibuk memikirkan profit, terus nggak pernah berhenti. Tapi juga bukan Tuhan yang lazy macam dewa-dewa Yunani ya, yang menciptakan manusia-manusia supaya apa? Supaya mengerjakan tugas yang dewa-dewa nggak mau, urusan cuci piring lah, sapu, nah itu nggak mau gitu. Jadi Tuhan kita bukan Tuhan yang workaholic, tapi juga bukan Tuhan yang lazy. Nah dia Tuhan yang apa saudara? Tuhan yang bekerja dan beristirahat dan melibatkan manusia untuk menjadi mitranya. Kita di dalam kerajaan Allah bukan budak-budak Allah yang tidak ada pilihan, kita adalah mitra, kita adalah partner di dalam kerajaan Tuhan untuk bersama-sama menggenapi kerajaannya. Karena itu manusia diciptakan untuk bekerja dan beristirahat. Nah ini yang seringkali kalau untuk bekerja tidak perlu dikhotbahkan terlalu panjang lebar, karena kita semua sudah penuh dengan tekanan harus bekerja. Tetapi tekanan untuk harus beristirahat ini yang mungkin lebih perlu ditekankan di dalam zaman kita sekarang ya. Karena kita seakan-akan digambarkan sebagai battery yang nggak perlu recharge, harus terus-menerus on, terus-menerus produktif. Sedangkan kita tahu banyak kecelakaan pesawat itu bukan salah pesawat, tapi human error. Karena pilot fatigue, karena pilot yang kelelahan, karena pilot yang nggak fokus. Jadi itu sudah diantisipasi bahwa kamu harus mengingat dan mengkuduskan hari Sabat, karena kita diciptakan gak bisa kita full work. Selalu perlu istirahat untuk recharge dan menikmati anugerah Tuhan dan di recharge lagi untuk bekerja. Lalu yang kedua saudara, sistem ekonomi yang memberikan rasa secure bahkan di padang gurun. Ini kontras sekali karena Firaun di tengah-tengah kelebihan limpah ruah, penuh dengan gudang-gudang gandum, nggak pernah bisa berhenti dan menikmati hari Sabat. Dan beda saudara, ketika Yahweh membawa budak-budak Ibrani ini keluar kemana? Ke padang gurun. Nggak ada ladang gandum, nggak ada Indomaret, nggak ada Alfamaret, nggak ada apapun. Sangat penuh kekurangan. Tetapi Yahweh masih memerintahkan umatnya untuk berhenti di hari ketujuh, tidak bekerja. Karena apa? Karena Tuhan akan memberikan double portion di hari ke-6 supaya hari ke-7 tidak perlu khawatir. Jadi kalau Firaun justru kasih beban double supaya mereka nggak stop, Yahweh memberikan provision double supaya mereka bisa stop. Ini yang kita bisa lihat kontras antara Firaun dengan Yahweh. Yang ketiga saudara, sistem ekonomi yang membebaskan untuk bernyanyi dan dancing. Our God is a compassionate and caring liberator. Kenapa saudara? Saudara lihat ya, ketika bangsa Israel dibebaskan, mereka menyeberangi Laut Merah sampai di ujung, hal pertama yang mereka lakukan apa saudara? Miriam memimpin bangsa Israel untuk bernyanyi dan menari saudara. Jadi ada aspek kehidupan lain selain pekerjaan. Dan it's okay. Kita seringkali saudara
seperti kerajaan Firaun, budak-budak itu hanya berfungsi untuk kerja, dan hal lain adalah distraksi bagi kerja. Makanya ketika Musa berkata, let my people go. Karena Allah berkata, biarlah mereka pergi untuk beribadah. Buat Firaun, ibadah itu distraction. Ibadah itu ya selingan yang gak perlu. Dan seringkali banyak di dalam orang Kristen juga berkata demikian, hari Minggu ini hari cuan paling gede. Ya tapi karena kita orang Kristen ya harus ibadah dulu lah. Tapi distracting banget ini pagi-pagi. Ini paling harus buka semua toko, semua profit, semua yang lain gitu. Tentunya ada pekerjaan-pekerjaan yang sangat valid dilakukan di hari Minggu ya saudara. Saya bukannya menentang semua hal tersebut. Kalau saudara adalah misalnya dokter yang harus kerja di IGD, ya tentu itu harus standby di hari Minggu. So mungkin harus ada arrangement yang lain. Tetapi kalau kita misalnya ada pilihan untuk tidak bekerja atau tidak cramming exam, tapi kita bisa mulai belajar hari Minggu itu dikhususkan bagi ibadah, bagi connecting dengan orang lain, dengan saudara seiman, dengan hal-hal lain yang memang dikhususkan untuk hari Sabat. Ketika mereka sampai di Laut Merah, mereka merayakan dengan dancing dan singing. Jadi ada waktu untuk work hard, ada waktu untuk bahkan sports, untuk play, untuk spend time dengan keluarga. Sehingga kita ada waktu untuk beristirahat, tenang, and pause. Seringkali kita itu too restless, saudara. Begitu sibuknya di dalam banyak hal sampai kita fully distracted. Saya sering lihat teman saya yang setiap kali ada langsung ambil handphonenya, harus langsung buka. Saya coba lihat dia tahan berapa lama ya. Langsung gitu ya, 5 detik lah paling tahan untuk tidak ngambil handphonenya gitu. Kita full distracted sampai kita tidak bisa pause, menenangkan pikiran kita untuk just rest. Saya mau coba ya bagi kita semua ya, Bapak Ibu ya. Di sini ada jam. Saudara tutup mata saudara. Just close your eye. Tutup mata saudara. Tenangkan. Tidak ada yang akan ambil handphone, dompet saudara di kiri kanan. Tidak ada, tenang saja. Tutup mata. Just tenang di hadapan Tuhan 1 menit. Nanti waktunya selesai saya akan panggil saudara kembali. Silakan kembali saudara, sebelum saudara pindah ke alam yang lain, kalau lebih lama lagi. Saya pernah coba ini di Gary Pusat, lalu ada seorang kawan setelah itu ya, beberapa hari kemudian kami dinner bareng. Wah Her, yang itu rasanya like forever. Saya bilang cuma 2 menit loh waktu itu. Iya tapi rasanya lama banget. Saya enggak tahu perasaan saudara bagaimana tadi ya, 1 menit lebih. Itu adalah kadang-kadang kita tidak pernah rest ya, karena kita selalu ingin setiap waktu kita produktif, kalau bisa kita multitasking, dan itu yang saya alami saudara. Saya seorang runner, saya latihan lari biasanya, dan waktu di Belanda untuk PhD, dan saya biasa lari dan di hutan, dan saya selalu pasang earphone ya, sambil dengar podcast atau sambil dengar e-book, jadi setiap kayak lari bisa 1 minggu bisa menghabiskan 1 buku gitu. Wah produktif banget sambil lari sambil dengar gitu. Sampai satu saat saya sadar ketika saya cabut, saya mendengar suara-suara yang saya tidak dengar di Jakarta. Suara-suara apa? Suara-suara kicauan burung, suara ranting patah karena ada bajing loncat, bukan bajingan. Lalu ada suara-suara ya kuda, ada suara sapi gitu ya, ada suara angin, suara burung yang
Saya nggak pernah denger ini nih di Jakarta gitu. Kenapa saya terus-menerus menyibukkan diri saya harus selalu produktif sampai saya nggak ada waktu bisa just enjoy the nature gitu. Ya akhirnya saya sering kali ya setengah jalan ya. Kadang-kadang ya nggak pakai sama sekali, kadang-kadang saya setengah masih maruk ya, masih mau dengar e-book sambil mau dengar kicauan burung gitu. Jadi seringkali kita perlu ya saudara connecting with the nature sekali lagi. Jadi kita bisa lihat ketika dua kingdom ini disandingkan atau dibandingkan, kita bisa melihat ada kerajaan yang memberikan restful, ada yang kerajaan di mana yang kita ini selalu restless. Jadi sabat itu adalah a matter of kingdom choice. Saudara ada di dalam kerajaan yang mana? Yang di sini atau yang di sini, saudara? Tapi kan saudara berkata, tapi kan saya bukan budak-budak Ibrani lagi. Kita semua kan kaum bebas. Kita bebas kok. Saya entrepreneur bahkan gitu misalnya ya. Saya ini bukan pekerja gitu. Saya bukan cungprit ya, kacung kampret yang kerja di budak korporat yang 9 sampai 9 bahkan, bukan 9 sampai 5 lagi. Tapi saudara, ternyata budaya kita dengan budaya Mesir itu tidak banyak berbeda ya. Seorang filsuf Korea kelahiran Jerman bernama Byung-Chul Han ya. Buku-bukunya mulai banyak diterjemahkan ke Indonesia juga. Dia berkata, memang kita kenapa banyak depresi? Karena zaman dulu adalah zaman yang namanya tadi oppressive society ya. Kita depresi, kita tertekan, kita diperbudak oleh negara, oleh gereja, oleh otoritas di atas. Tapi sekarang di dalam kebebasan, masyarakat yang bebas, tidak diopres lagi, kita bukan di dalam tirani, tapi kenapa? Tetap banyak orang anggota masyarakat yang merasa tertindas, yang merasa di dalam perbudakan, yang merasa depresi karena tekanan kerja, tekanan hidup, karena kita di dalam budaya achievement, di dalam budaya pencapaian. Betul, tidak ada yang cambuk-cambuk kita dengan cemeti, tidak ada mandornya, tapi mandornya sudah berubah, saudara. Mandornya bukan lagi orang lain, mandornya adalah diri kita pribadi, ekspektasi diri kita pribadi. Yang apa maksudnya? Ya lagi masyarakat yang digerakkan bukan karena paksaan atau aturan dari luar, tapi dari kebebasan dari dalam yang buntut-buntutnya sama tentang pemaksaan untuk terus achieve, untuk terus berproduksi lebih lagi karena ekspektasi diri pribadi. Yang apa saudara? Misalnya typical American dream ya, you can be whatever you want to be. Kamu yang tentukan goalmu, kamu boleh tentukan goalmu setinggi langit. Dan sekarang mulai banyak ya saudara di sosmed, ayo anak muda kita bisa 1M sebelum umur 30. Mau kerja sampai umur 90 yang gajinya UMR, mau sampai 90 juga enggak akan bisa ya punya tabungan 1M gitu. Atau mami-mami yang dengan dedikasi mau membesarkan anak selalu feel guilty ya kalau anaknya makan dikit, anaknya makannya lama, lalu mulai membandingkan, anaknya makannya cepet ya, gimana ya, lalu mulai memaksa diri, saya harus jadi the best mommy, be the best version of you. Maka kita download semua apps yang membuat kita makin produktif, makin bisa lagi dan lagi. Urusan rumah pun kalau bisa rumah serapi mungkin ala Marie Kondo. Jadi kita pengennya semua itu the best. Masalah kerjaan the best, masalah rumah beres, masalah anak beres, semua harus seperfect mungkin. Apalagi kalau kita lihat ya di dalam IG kita, kalau dulu adalah targetnya itu bintang-bintang iklannya adalah selebriti atau bintang film atau politician. Wah, mereka naik business class gitu. Ya Tom Cruise naik business class ya nggak masalah lah, saya naik ekonomi gitu. Kita mulai tertekan ketika kita lihat tetangga kita naik business class. Terus istri kita togel-togel, si tetangga loh business class loh kalau pergi. Masa kita ekonomi, emang kita sapi gitu ya. Ayo dong Pak, business class juga dong Pak. Mulai ya ada tekanan-tekanan yang ekstra. Wah, dia sudah pindah loh ke ini, dari apartemen kecil ke rumah yang besar loh. Kita kapan ya Pak? Gitu. Lalu mulai ya kita membanding-bandingkan, bukan lagi dengan selebriti, bukan lagi dengan orang-orang terkenal, dengan siapa?
dengan teman-teman pribadi kita, dengan tetangga kita. Maka kebebasan kita dipakai akhirnya untuk menuntut diri, menghasilkan hyperactivity, multitasking, dan akhirnya kita semakin lama semakin restless, dan akhirnya burnout. Akhirnya kita tidak lagi bisa memikirkan kenapa sih kita harus memacu diri begitu rupa, sampai kita tidak bisa lagi membedakan apa yang penting dengan apa yang urgent. Yang urgent seringkali nggak penting, tetapi itu yang menjadi tujuan kita akhirnya. Jadi kita dieksploitasi oleh diri kita sendiri. Ini ya saudara, ketika orang yang begitu sibuk sampai dikatakan ya, seorang psikolog Erich Fromm yang berkata, orang yang terlalu sibuk adalah orang yang tidak bisa mengenal dirinya. Maksudnya gimana itu? Itu adalah seringkali sumber dari kesibukan kita adalah hasrat yang begitu besar dalam diri kita untuk menemukan pembenaran atas pencapaian kita. Kita pengen di-acknowledge, I have arrived, saya sudah mencapai ini loh. Jadi jangan sampai orang lain menghina lagi ya. Ya, saya dulu sering dihina, makanya saya harus achieve sampai kita jadi orang. Orang nggak bisa bilang lagi, you are just, kamu hanya ini. Ya, istri-istri yang hanya ibu rumah tangga, merasa insecure, akhirnya harus jadi wanita karir. Sampai akhirnya manajer, direktur, supaya apa? Supaya orang nggak bisa bilang lagi, saya hanya ibu rumah tangga. Saya adalah wanita berprestasi, career woman. Itu seringkali begitu sibuknya sampai kita tidak mengenal diri kita lagi. Banyak pemimpin baik di dalam dunia bisnis, politik, bahkan gereja melarikan diri dari diri mereka sendiri. Karena mereka tidak bisa terima diri mereka di hadapan Tuhan. Mereka terus mencari diri yang bisa diterima oleh masyarakat dan standar dunia saat ini. Mereka adalah orang-orang yang menjual dirinya untuk membeli penerimaan orang lain. Karena itu ya saudara, pentingnya sahabat adalah kita disuruh stop untuk kembali memikirkan, benar gak sih? Wanita itu harus career woman, harus perfect di dunia pekerjaan, menjadi direktur, menjadi super mom di rumah, menjadi super lover di ranjang, menjadi semuanya ya harus perfect. Betulkah demikian? Haruskah kita mengejar standar perfection seperti demikian di dalam hidup kita yang akhirnya membuat kita tidak bisa lagi mengenali diri kita atau limitasi diri kita lagi? Dan seringkali adalah sahabat undangan untuk kita mengenali ada limit, ada talenta terbatas dalam diri kita. Kita yang diberikan 2, kita tidak harus mengejar seperti mereka yang diberikan 5 gitu. Hamba-hamba Tuhan Gary tidak harus begitu sibuknya supaya menjadi seperti Pak Tong gitu ya. Karena mungkin beda ya talentanya gitu. Ya mungkin ada yang diberikan 1, ada yang diberikan 2, ada yang diberikan 5 gitu. Maka kita perlu untuk kembali stop dan memikirkan bukan targetnya, bukan dunia ini, bukan juga someone else, tapi kita ini di hadapan Tuhan bagaimana. Sehingga kita bisa restful hidup kita ini. Jadi pertama saudara, kita coba mau lihat di dalam dunia modern, ada di dalam dunia ancient sebelumnya adalah kerajaan Mesir versus kerajaan Yahweh. Nah sekarang di dalam dunia kita ada kerajaan sosmed dengan segala tuntutannya, atau saudara mau beralih ke dalam kerajaan Yesus Kristus, di mana dia berkata, mari datanglah kamu yang berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Mungkin kita perlu baca ya, mari kita baca di slide-nya, tolong tampilkan Matius 11 ayat 28 sampai 30. Mari kita baca bersama-sama, karena ini adalah invitation kita datang ke dalam kerajaan Allah Yesus Kristus yang menjanjikan istirahat. Mari kita baca bersama-sama Matius 11 ayat 28 sampai 30. 1, 2, 3. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah kepadaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapatkan ketenangan. Saya itu enak dan bebanku pun ringan. Saudara, kita tahu ya,
Yesus ketika berkata demikian, dia sedang mengundang kita untuk masuk ke dalam hidup yang restful. Saudara, kita melihat Yesus inkarnasi, seringkali jawaban kenapa Yesus harus datang ke dunia, karena dia harus mati menebus dosa-dosa kita. Tentu benar itu, tidak salah. Tapi juga tidak sepenuhnya komplit answer tersebut. Karena bisa saja kalau hanya untuk mati, dia tidak perlu hidup 33 tahun. Dia langsung lahir, dewasa, mati di kayu salib juga bisa. Tapi kenapa dia harus lahir sebagai bayi 30 tahun, besar menjadi dewasa, lalu melayani 3,5 tahun, lalu mati di kayu salib. Dan kenapa dia harus hidup, saudara? Kenapa dia inkarnasi bukan hanya untuk mati, tapi juga untuk hidup? Karena untuk menunjukkan hidup yang restful itu seperti apa. Dan dia ingin memberikan satu paradigma, satu contoh kehidupan yang restful sebagai seorang manusia harusnya seperti ini. Sehingga kita juga bisa tahu ketika kita ditebus oleh darah Kristus, oleh kematiannya, supaya kita juga bisa hidup seperti kehidupan yang dijalani oleh Yesus Kristus. Yaitu apa, saudara? Kehidupan yang benar-benar restful, saudara. Saya ketika berkata restful di sini bukan cuma saudara yang kecapean secara fisik, tapi juga bisa kecapean secara eksistensial ya. Benar-benar saudara itu galau di dalam hati, arah hidup saya ini kemana? Tujuan hidup ini untuk apa? Lalu juga galau tentang relasi gitu. Di dalam banyak hal kita restless bukan secara fisikal saja, tetapi restless karena kita tidak tahu kemana, saudara. Saudara, saya tadi udah bilang seorang runner. Kadang-kadang saya join event-event seperti half marathon atau full marathon. Yang paling melelahkan itu, saudara, itu bukan jaraknya, saudara. Yang paling melelahkan itu adalah bagi seorang maratoners ya. Maraton itu 42 km. Itu cukup panjang untuk kita menyelesaikan, itu berjam-jam. Yang melelahkan itu bukan larinya saja, saudara. Ya tentu larinya itu semua sangat panjang. Tetapi maraton itu seringkali di dalam kalangan runners, maraton starts at kilometer 30. Karena waktu 1 sampai 30 itu kita masih bodinya masih strong ya, masih bisa gitu. Tapi 30 itu benar-benar itu larinya bukan masalah fisik lagi, masalah mental. Setiap kali lihat McDonald itu langsung, setiap kali lihat Gojek langsung pengen panggil gitu ya. Ayo anterin sampai finish gitu. Semua badan, semua mental itu pengen bilang stop. Tapi kita ditantang untuk yang bisa finish adalah yang bisa mengatasi mental fatigue, restlessness. Kenapa kamu lari in the first place? Kenapa kamu join race ini in the first place? Kalau yang tadi cuma buat fun-fun, ya saya ikut-ikutan gitu ya. Kilometer 30 udah langsung stop, lalu ya udahlah, did not finish gitu. Lalu ya makan McDonald, panggil Gojek. Tapi yang terus striving itu bukan karena mereka tidak capek, saudara. Mereka capek di dalam setiap sendi tubuh itu teriak stop. Tapi kenapa keep going? Karena ada satu tujuan yang sudah ditetapkan ya. Karena itu orang yang marathon ya sebelum mulai, better find out why you run in the first place. Karena itu yang bakal continue kita striving, bertahan sampai garis akhir. Jadi ketika saya bertanya tentang restful ini, bukan berarti kita ini leha-leha saja. Enggak ngapa-ngapain, enggak pelayanan. Saya kemarin bercanda ya sama Pak Hendra, jangan sampai nanti setelah khotbah tentang ini, lalu jemaat bilang, sorry ya saya enggak liturgis dulu, saya pengen rest. Lebih restful gitu ya. Sorry saya enggak KKR dulu ya, saya perlu rest. Bukan ya saudara, kalau saudara memang dengan jujur berkata demikian ya silakan gitu. Tapi kalau itu menjadi alasan, itu bukan tujuan daripada khotbah hari ini tentunya. Tetapi kita ingin melihat ya bagaimana Kristus tentu sepanjang hidupnya itu penuh dengan godaan, penuh dengan cobaan, penuh dengan serangan, penuh dengan attack dari berbagai sisi. Tapi kita bisa berkata dia orang yang sangat restful. Saking restfulnya dia bisa tidur di tengah badai. Ketika murid-muridnya semua sedang panik. Dia bisa apa saudara? Dia sibuk saudara. Dia sibuk di mana-mana penuh dengan pelayanan, orang-orang datang sampai dikatakan dia tidak sempat makan, tidak sempat istirahat.
tapi dia selalu menyempatkan diri di tengah kesibukan ketika harus pergi ke rumah Yairus untuk membangkitkan anak perempuan yang mati. Lalu ada interupsi, seorang wanita yang sakit pendarahan. Oh Tuhan, lalu dia memegang jubahnya, lalu Yesus berhenti. Siapa yang pegang jubah saya? Ini lagi IGD, lagi ngebut ke rumah ya, untuk sebelum anaknya mati. Lalu dia bilang stop, ambulans stop. Ada yang pegang jubah saya. Siapa ini? Muter-muter. Cari, lalu baru menyembuhkan terlebih dahulu wanita yang sakit pendarahan 12 tahun tersebut. He's never too busy to stop, to help. Seringkali kita terlalu sibuk sampai kita tidak bisa stop lagi. Kita tidak pernah bisa jadi bukan perempuan Samaria ya, orang Samaria yang baik hati, yang bisa stop untuk menolong korban yang terluka. Ya ini, kita seringkali begitu sibuk sampai kita tidak ada waktu untuk orang lain. Tidak ada waktu untuk makan siang dengan kawan lama. Tidak ada waktu memperhatikan besuk orang yang mungkin sedang kesusahan di dalam gereja. Dan kita kerja begitu sibuk sampai kita tidak ada tenaga lagi untuk bangun pagi berdoa. Untuk datang ke persekutuan doa. Karena our schedule begitu full. Dan Yesus begitu restful dengan identitasnya, sehingga ketika dia mau dijadikan raja, dia bilang, dia menyingkir ke tempat yang lain. Padahal murid-murid berkata, ini kesempatan yang bagus banget, ini kesempatan tidak terulang loh. Seringkali kita begitu ya, kita begitu sibuk dari kesempatan demi kesempatan, dari offer, dari opportunity, sampai akhirnya kita ambil dan makin lama semakin kita ambil satu kesempatan, berarti apa saudara? Ketika saudara ambil satu hal, saudara berkata tidak kepada yang lain. Jadi seperti Barnum yang tadi di Greatest Showman, ketika dia mengambil satu opportunity baru di sini, dan dia berkata tidak kepada istri dan anak-anaknya. Nah ini pilihan-pilihan yang harus kita ambil, karena hidup adalah series of choices yang kita pilih. Nah kita memilih apa saudara? Membangun kerajaan kita atau kita mau membangun kerajaan Tuhan dengan menjadi berkat bagi orang lain. Dan dia saudara, dia nggak pernah insecure tentang dirinya, tentang reputasinya, sehingga dia nggak merasa restless ketika dia dilihat oleh orang-orang Farisi sedang makan dengan orang-orang berdosa. Dia nggak merasa risih dia berbicara dengan perempuan Samaria. Kok rabi terhormat ngomong dengan perempuan yang questionable reputation. Nah, seringkali kita sangat menjaga reputasi sehingga kita restless di dalam banyak hal. Jadi saudara, ketika kita melihat kehidupan Kristus, kita bisa melihat ini adalah undangan supaya kita bisa becoming more like Jesus, adalah hidup yang semakin restful. Bukan hidup yang tadi dikatakan bebanku ringan, saudara. Saudara yang justru tidak mengikuti Yesus, yang hidupnya itu penuh beban. Beban dunia ini jauh lebih berat dibandingkan beban yang diberikan oleh Yesus. Karena Yesus berkata, kukku ringan. Gitu. Kenapa ringan? Karena kalau dibanding dengan kuk dunia, jauh lebih berat, saudara. Karena itu undangan hari Sabat adalah undangan saudara bisa menjadi manusia yang waras dan normal. Dan seringkali kita ini saking udah enggak warasnya ya saudara, kita merasa sibuk itu sebagai badge of honor kita. Dan kita tanpa sadar kita menghidupi hidup sibuk sampai enggak ada waktu untuk orang lain itu sebagai satu tanda kehormatan. Wih, Pendeta Jack, jangan Jack lah, Pendeta Heru aja ya. Pendeta Jack lagi enggak ada, nanti pulang-pulang dia ini lagi sensi. Pendeta Heru itu sibuk sekali loh. Kalau saya message nggak pernah dijawabnya 3 bulan kemudian. Dia sibuk sekali. 1 minggu dia bisa berkhotbah 70 kali. 1 bulan 70 kali 7 kali gitu ya. Hebat sekali dia, luar biasa sibuknya. Kalau kita mau konseling dengan beliau harus booking kalau bisa 3 tahun di depan, saudara. Luar biasa beliau ini, sibuk sekali. Itu kita begitu kan ya saudara. Dokter yang sibuk itu dokter yang hebat ya.
Anak saya yang anak pertama lahir di Singapura, anak kedua lahir di Jakarta. Nah kita tidak ada referensi dokter waktu itu. Jadi kita ke rumah sakit, lalu kita tahu nih ada dokter-dokter yang hebat banget, yang terkenal, yang antriannya bisa nomor 50. Bisa dari siang lalu dapat gilirannya ketemu dokternya tuh udah sore atau malam gitu ya. Wah, hebat. Kami asal datang ke rumah sakit yang di Sunter, lalu ya udahlah dokter siapa aja waktu itu karena agak urgent juga. Ya udah datang, kami dapat antrian nomor 2. Oh, mungkin ini special case. Kami datang bulan berikutnya, kan setiap bulan ya. Datang antrian nomor 1. Saya dengan istri pandang-pandangan. Ini dokter baru atau apa ya? Enggak loh, ini pengalaman gitu ya. Tapi kenapa nomor 1 ya? Bulan depannya nomor 2. Kok nggak ada ini ya, nggak ada pasien gitu, kurang sibuk gitu dibanding yang ini lagi. Tapi ya 3 anak kami nomor 2, 3, 4 ya ditangani oleh dia dan baik-baik saja. Seorang dokter yang saya rasa sangat baik, sangat capable dan baik-baik saja. Tapi kalau enggak sibuk ya, kita langsung question mark kompetensinya saudara. Kalau saudara datang ke Pendeta Heru, di message langsung jawab, mau konseling sekarang bisa gitu ya. Enggak sibuk ya dia. Enggak ada kerjaan dia ya. Padahal di Gary kan semua sibuk ya. Kenapa dia enggak ada kerjaan banget ya. Replyin email cepat banget gitu. Diajak ketemuan oke, langsung sekarang. Sedangkan pendeta-pendeta sibuk tuh mesti booking jauh-jauh hari itu ya. Gimana ya? Seringkali ya saudara tanpa sadar kita itu sudah hidup di dalam yang sibuk itu tuh makin sibuk kita tuh makin hebat. Kita menyamakan kesibukan kita dengan kompetensi kita. Sehingga tanpa sadar kita berlomba-lomba untuk sibuk. Sehingga nggak sibuk pun kita sibuk-sibukin. Gitu kan? Supaya apa? Supaya kita merasa hebat. Supaya kita merasa dianggap hebat gitu ya. Jangan sampai kita kalau mau ketemuan nomor 2 gitu ya. Nggak perlu antri, langsung on the spot. Seakan-akan kurang hebat. Maka saudara khotbah hari ini adalah ajakan untuk kita mulai menikmati Sabat. Tentunya dengan waktu terbatas kita nggak bisa explore praktikalnya lebih mendetail. Tapi ajakan untuk saudara start somewhere. Ini bukan setiap orang punya konteks yang berbeda-beda. Ini seperti starting point-nya juga beda-beda. Kalau saya ajak saudara untuk ayo masuk ke Sabat, ini seperti masuk ke dalam pertandingan atau ke dalam maraton. Setiap kita startnya beda-beda gitu ya. Ada yang kerja sendiri, ada yang jadi pegawai, ada yang ibu rumah tangga. Speedo kita juga beda-beda gitu. Ada yang memang secara waktu bisa lebih fleksibel. Ada yang benar-benar secara waktu tuh enggak ada gitu. Jadi kita enggak bisa ya saudara dengan khotbah hari ini lalu menghakimi orang-orang lain yang memang dalam situasi berbeda gitu ya. Kok kamu nggak bisa datang pede sih gitu ya. Karena ini ya mungkin saudara kalau memang valid ya, bukan karena kemalasan, bukan karena keengganan, ya memang dia belum bisa. Tapi kita berharap nanti ketika speedonya atau situasi hidupnya lebih berubah, dia bisa ikut. Kita sama-sama doakan. Tapi yang penting adalah mengajak saudara mulai menggumuli, turun ke gelanggangnya. Walaupun speedonya bisa beda-beda. Setiap kita yang penting adalah mulai menghidupi Sabat. Karena Sabat ini adalah the most forgotten commandments. Saudara boleh lihat di semua society mereka masih sangat-sangat hold fast tentang perintah-perintah itu ya, jangan membunuh masih ada di hukum, jangan mencuri masih diatur oleh undang-undang, semua masih ada. Sabat hampir tidak ada saudara. Bahkan orang Kristen gereja pun tidak lagi menghidupi Sabat. Karena itu this is the most forgotten. That's why perintah keempat dimulai dengan ingatlah, karena Tuhan tahu ini umat Tuhan pasti melupakan ini. Dan kita di dalam budaya yang sudah melupakan perintah Sabat. So let's start again. So let's remember how to do it again. Dengan ya undangan yang berbeda. Saudara bisa mulai coba bagaimana hari Minggu itu beberapa praktis ya. Kita bisa coba hari Minggu itu enggak nge-mall. Economic Sabat saudara. Jangan online shopping, jangan ke mall juga. Jangan shopping gitu ya. Benar-benar coba
Emangnya dosa? Enggak dosa. Saudara boleh gitu ya, hari-hari lain silakan shopping. Saudara mau online shopping silakan, tapi hari Minggu coba supaya benar-benar kita kuduskan hari ini. Enggak, karena saudara kalau baca Nehemia dan yang lain-lain, itu hari Sabat kan tentang nggak boleh berdagang kan ya. Benar-benar dikhususkan dan umat Tuhan ditegur. Mereka cepet-cepet gitu Sabat lalu langsung buka toko, buka lapak gitu di pintu gerbang kota, lalu ngomelin sama Ezra Nehemia gitu. Jadi itu salah satunya ya saudara. Satunya lagi adalah yang saudara bisa coba adalah digital Sabat. Bagaimana supaya hari Minggu itu benar-benar dikhususkan bukan untuk ini ya, bukan untuk personal kita. Oke, Sabat hari Minggu nggak ngapa-ngapain, saya main game, Netflixan sepanjang hari. Tapi benar-benar kita coba hari Minggu itu adalah untuk kita khususkan bagi Tuhan, beribadah, dan juga untuk connecting with other people. Nah, saya bisa dapatkan ini karena saya baru pulang dari Belanda 2 minggu lalu, saya mendapati beneran satu alternatif reality tentang Sabat yang saya mungkin akan kesulitan untuk hidupi di sini, perlu adjustment lagi, yaitu adalah di dalam hari Minggu, saya di Apeldoorn ya, kota kecil itu ya, mereka sistem Sabatnya adalah seperti demikian. Hari pagi mereka akan ke gereja sama-sama dengan anggota keluarganya, lalu selesai gereja mereka ke rumah, lalu 2-3 keluarga gitu, dan saya juga diundang oleh salah satu anggota keluarga lokal di situ. Lalu mereka ngopi-ngopi, minum teh, berdialog gitu ya, ngobrol-ngobrol santai aja saudara. Nggak ada hal-hal rohani khusus yang harus dibahas gitu. Tapi just being friends. Kita ngomongin tentang Indonesia, tentang Korea, tentang yang lain-lain, sampai sekitar jam 2, lalu habis itu makan siang, pasta, spaghetti atau apapun. Lalu setelah makan, lalu kita kumpul di ruang tamu, dan mereka biasanya baca satu Mazmur ya. Kita baca satu Mazmur dan enggak eksposisi panjang lebar gitu tuh, baca aja, menikmati Mazmurnya, lalu kita nyanyi hymn 1-2, lalu mereka terus, kamu di Indonesia nyanyi hymn apa? Oke, nyanyi ini. Coba, saya bilang bahasa Indonesia, bisa nggak? Bisa juga mereka gitu ya. Lalu ada yang nanti ada bahasa India gitu, karena ada satu orang India juga. Lalu setelah nyanyi-nyanyi, udah cooling down, semua tenang, yuk kita jalan sore. Lalu jalan sore di sekitar situ. Jalan-jalan sambil ngobrol. Lalu sekitar jam 5, mereka ada kebaktian sore, yang pergi kebaktian sore, ibu-ibu yang mungkin harus menyusui, mereka nggak pergi lagi, mereka stay di rumah, mereka pergi sore, lalu pulang, dinner bersama-sama, lalu dia anggota keluarga, lalu selesai. Jadi a Sabbath is a day of worship and connecting with other people. Ya tentunya saya bilang gini ya ke istri, kita mana bisa. Istri saya pelayanan menerjemahkan gitu ya. Saya setelah kebaktian ada pimpin katekisasi, ada yang lain. Saya bilang ya kita coba hari Sabtu lah gitu. Hari Sabtu, iya Sabtu kamu juga master class paginya. Iya setelah itulah kita coba gitu ya. Dari siang dan sore, mungkin nggak bisa full day seperti yang di sana, tapi setidaknya ada satu bagian yang benar-benar kita khususkan ya. Supaya dengan orang tua dan anak, kita dengan teman yang lain kita bisa connecting. Rather than kita pakai hanya untuk diri kita ya. Tidur siang nggak masalah, tapi poinnya bukan untuk tidur siang bagi diri kita, tapi bagaimana kita bisa connecting dengan other people, kita bisa menjadi berkat dengan orang lain, sehingga problem kesepian, problem loneliness, problem isolation di dalam gereja bisa lebih tertahankan, dan orang-orang dari luar ketika datang ke gereja mereka mendapati society yang berbeda ya. Di luar sana kita itu digiling terus-menerus, di gereja ini kok bisa ada suasana yang beda ya, restful ya, orang bisa slow down life dan bisa berelasi. Dan itu yang ajakan yang saya rasa sangat penting bagi kita mulai coba hidupi. Bukan berarti kita akhirnya mengkhususkan hari itu untuk kita sendiri. Tapi poinnya adalah
bagaimana hari itu dikhususkan bagi Tuhan dan bagi sesama. Bagi saudara yang justru mau memakainya untuk leha-leha saja gitu ya, nggak usah peduli orang lain dan yang lain, saya dapat ini satu khotbah yang bisa saya pakai untuk mendukung kemalasan saya misalnya ya, comfort zone saya. Saya berikan Matius 25 ya, maka kata tuannya itu kepadanya, baik sekali perbuatan itu hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia dalam perkara kecil, aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan tuanmu. Lalu itu kepada hamba yang baik dan setia, yang menjalankan talentanya dengan baik ya saudara. Lalu ayat 26, kepada hamba yang menguburkan talenta yang gak kerja apa-apa. Maka jawab tuannya itu, hai kamu hamba yang jahat dan malas, jadi kamu sudah tahu. Jadi hanya dua saudara. Nanti kita di akhir kehidupan kita, kategorinya tuh bukan, hai kamu hamba yang sibuk dan berprestasi, masuklah ke dalam kerajaan Allah. Bukan saudara, hanya dua. Hambaku yang baik dan setia, atau hambaku yang jahat dan malas. Kalau tadi saya di awal kebaktian saya bertanya, saudara kira-kira di dalam eulogi, saudara ingin orang lain berkata apa tentang saudara? Mungkin pertanyaan yang lebih penting, itu penting saudara. Karena seringkali kita terlalu sibuk sampai tidak ada waktu untuk anak, untuk relasi dengan teman lama dan yang lain ya saudara. Kita mungkin perlu memikirkan pertanyaan itu. Tapi pertanyaan yang mungkin lebih penting juga adalah, bukan apa yang orang lain pikirkan, katakan tentang saudara, apa yang Tuhan Yesus katakan tentang saudara di hari kematianmu. Apakah kita akan mendapatkan status hamba yang jahat dan malas, ataukah kita mendapatkan status hamba yang baik dan setia? Kalau kita ingin setia, baik di dalam kerajaan Tuhan, adalah undangan untuk kita mulai masuk ke dalam the restful kingdom, supaya kita tidak sibuk membangun piramid kerajaan diri pribadi kita. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, kami bersyukur ya Tuhan, karena Engkau sudah mati bagi kami semua untuk menebus dosa-dosa kami. Bukan supaya kami hidup bagi diri kami dan kerajaan kami, tapi supaya kami bisa stop hidup membangun kerajaan kami, tetapi supaya kami bisa start hidup bagi Engkau dan bagi kerajaan-Mu ya Tuhan. Tuhan, pakailah perenungan pada hari ini untuk kami boleh mulai menjalankan satu hal yang sudah kami sebagai gereja, sebagai orang Kristen lupakan atau abaikan. Biarlah kami boleh menghidupi perintah Sabat, dan karena untuk inilah kami diciptakan, karena untuk inilah kami ada di dalam dunia ini untuk bekerja dan juga untuk beristirahat. Dan biarlah kami mendapatkan istirahat kami di dalam Engkau ya Tuhan. Bukan di dalam pencapaian kami, bukan di dalam hal-hal eksternal di luar diri kami. Terima kasih ya Bapak, kami serahkan jemaat di tempat ini, gereja di tempat ini boleh menjadi jemaat yang menghidupi the restful kingdom. In Jesus' name we pray. Amen.